Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 262. Simbol jatuh ke tubuhnya dalam jumlah yang tampaknya tak ada habisnya. Sulit untuk melihat berapa banyak dari pola seperti jaring itu yang turun. Mereka semua kristal dan transparan, dengan masing-masing terbentuk dengan sempurna. Tidak ada satu rantai pun yang hilang. Shihao tenggelam dalam studinya tentang misteri tak berujung ini. Baik tubuh dan pikirannya terlempar, dan pada saat itu, seolah-olah dia mengembalikan zaman kuno. Sepertinya dia tiba selama perebutan kekuasaan antara raksasa, era ketika puluhan ribu ras berdiri dalam jumlah besar. Pada saat itu, seolah-olah dia melirik ke belakang puluhan ribu tahun. Hong! Seekor burung pemangsa membubung ke langit, menyerang benda-benda langit satu demi satu. Itu menangis ke bulan dan meraung ke langit. Beberapa bulan diledakkan, berubah menjadi hujan cahaya perak yang tersebar ke bumi yang besar. Seekor naga bersayap melayang ke udara, mengaduk angin surgawi saat ia menghancurkan kuil 9 surga satu demi satu. Mereka hancur seperti meteorit, menciptakan ledakan besar debu dan asap. Apakah ini zaman kuno? Ada terlalu banyak makhluk kuat. Ini adalah era di mana para ahli tertinggi bersaing untuk supremasi, dan pertempuran membuat darah orang mendidih. Ada makhluk yang bahagia, dan banyak juga yang menderita secara tragis. Banyak individu cantik yang cukup cantik untuk menjadi bagian dari legenda ada. Namun, ini hanya melihat ke masa lalu. Shihao dapat melihat bagian kecil ini melalui warisan Kunpeng. Adegan ini membanjirinya dengan emosi. Individu yang sangat berbakat dan kuat muncul dalam jumlah besar, sangat menggugah hatinya. Tentu saja, ini hanya era di mana hanya yang kuat yang akan meneteskan air mata kebahagiaan. Ada banyak makhluk yang tidak senang hidup selama itu. Shihao mengerti bahwa ini adalah era ketika Kunpeng lahir. Ada hubungan yang tak terpisahkan antara tempat itu dan dirinya sendiri. Saat tenggelam dalam keadaan ini, dia melakukan semua yang dia bisa untuk menangkap adegan ini dalam pikirannya. Dengan hidup di era itu dan memahami latar belakang yang hebat ini, dia bisa memahami kemampuan ilahi yang tak tertandingi ini dengan lebih baik. Sama seperti ini dia terus melibatkan dirinya dalam studinya. Di permukaan tubuhnya, spiral emas berputar-putar, dan di dalam masing-masing simbol ini ada simbol lain. Misteri mendalam yang paling kuat diperoleh sedikit demi sedikit seperti itu. Selama proses ini, simbol-simbol di sekitar tubuhnya terus berubah. Perlahan-lahan berubah dari emas yang menyala-nyala menjadi warna hitam. Itu mengikuti transformasi burung peng menjadi ikan kun saat ia bergelombang naik turun di dalam genangan darah. Secara bertahap, Shihao mencapai keadaan terdalam Dao. Dia menjadi benar-benar terisolasi dari dunia luar saat dia menjadi asyik di alam yang menakjubkan dan misterius ini. Semuanya menjadi tenang di dalam gua penyempurnaan iblis. Seorang pemuda lajang mendapatkan pencerahan saat pikirannya menjelajahi kekosongan besar. Dia melambung di zaman kuno untuk memahami sihir tertinggi ini. Sementara itu, di altar itu, pertempuran besar juga mencapai klimaks. Pertempuran di sini sangat pahit, dengan percikan darah ke segala arah. Kekuatan besar menjadi gila saat mereka terlibat dalam kontes kekuatan ini. Demi kekuatan besar itu, bahkan para ahli tertinggi melepaskan sikap arogan mereka saat mereka bertarung dengan nyawa mereka di telepon. Mereka mengumpulkan setiap tetes keberanian terakhir dalam diri mereka untuk bertarung tanpa henti di sini. Tidak baik. Sepotong tulang berharga telah jatuh ke tangan ras Flaming Fish. Seseorang berteriak keras, merasa bahwa ini adalah masalah. Itu karena ada lebih dari 100.000 ikan yang menyala di sini. Meskipun mereka meninggalkan perairan,
Mereka tampak sama sekali tidak terpengaruh saat mereka berdiri di atas ekor mereka. Dengan mereka semua berkumpul bersama sambil memuntahkan simbol api, siapa yang berani mendekati mereka? Han Tian juga sangat kuat. Lampu penerangan ilahi menyala, meledakkan sekelompok ahli. Dia merebut sepotong tulang sebelum kembali ke sekutunya. Membunuh! Di sisi lain, orang-orang dari Archaic Divine Mountains juga bertarung melawan orang lain dengan semua yang mereka miliki. Beberapa makhluk berdarah murni terbunuh masuk dan keluar sebelum mereka akhirnya merebut sepotong. Mereka menjaganya dengan nyawa mereka. Minggir atau mati! Mo Xiang berteriak keras saat dia menyapu dengan tombak emas di tangan. Sepertinya dia sedang memanen gandum saat mayat berjatuhan di sekelilingnya. Di atas altar, sungai darah mengalir. Para ahli dari semua ras yang berbeda memperebutkan tulang berharga Kunpeng. Mata mereka semua merah karena pertumpahan darah ini. Teknik berharga ini terlalu penting. Setelah diperoleh dan dipelajari secara menyeluruh, itu bisa memungkinkan perlombaan untuk naik secara tiba-tiba menjadi salah satu tokoh terkemuka di Great Wastelands. Mereka tidak perlu lagi takut pada orang lain. Pada kenyataannya, sepotong itu tidak membuat banyak perbedaan. Paling-paling, itu akan ditukar dengan para ahli tertinggi itu dengan harta yang tak ternilai. Para ahli bertempur dengan sengit di atas dan di bawah altar. Makhluk dibantai di mana-mana di dalam gua ini. Tempat ini benar-benar kacau, dengan teriakan perang bergema dari segala arah. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang terbunuh di sini. Pertempuran itu putus asa dan pahit. Bahkan seseorang sekuat keturunan Dewa Laut yang luar biasa Mo Xiang menderita luka parah. Banyak orang yang mengincarnya. Para pelayan perang yang dia bawa semuanya mati tanpa satu pun yang selamat. Bahkan platform pertempuran yang dia bawa ke dalam hancur. Simbol ras Dewa Laut terbakar habis-habisan, membanjiri keluar. Tentu saja, ada banyak orang yang mati saat mencoba membunuhnya juga. Mayat ditumpuk seperti gunung di sekelilingnya. Dia telah berubah menjadi iblis berlumuran darah. Tombak emasnya tampaknya hampir seluruhnya diwarnai merah. Pertempuran itu sangat menyedihkan. Mo Xiang awalnya menangkap 2 potong, tetapi setelah diserang dari semua sisi, dia terpaksa membuang sepotong. Dia menggunakan kesempatan untuk membebaskan diri dari medan perang yang menakutkan ini. Perkelahian berlangsung selama beberapa hari. Mereka bertempur dari aula istana utama ke kamar batu lainnya, dan dari dasar laut sampai ke permukaan laut. Itu benar-benar kekacauan. Itu adalah tanah iblis yang tertutup darah. Semua orang sudah kehilangan jejak berapa banyak makhluk yang mati dari semua ras yang berbeda di sini. Seluruh gua Kunpeng diwarnai merah dengan darah sejauh yang bisa dilihat dengan mayat tergeletak di mana-mana. 6 keping dibagi oleh kekuatan besar. Tidak ada satu orang pun yang bisa memegang lebih dari 1 potong. Warisan dibagi antara tangan kekuatan darat dan laut. Untuk berbagai ahli tertinggi, situasi yang dihasilkan ini benar-benar mengerikan. Munculnya teknik berharga Kunpeng adalah kabar baik yang luar biasa, tetapi akhirnya tersebar seperti ini. Itu benar-benar sulit bagi mereka untuk menerima. Bagaimanapun, setelah berjuang selama berhari-hari, pertempuran akhirnya berakhir. Jumlah mayat yang tampaknya tak ada habisnya tertinggal. Masih banyak kekuatan yang tidak pergi. Mereka terus berjuang di sini dengan keengganan, tidak dapat menerima hasilnya. Bahkan ada beberapa yang menginginkan keabadian untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka semua kembali dengan kekalahan dan dengan semangat rendah. Begitu senjata itu bergerak, kekacauan utama akan turun dan mengubah makhluk-makhluk itu menjadi pasta daging, sehingga mustahil bagi mereka untuk mendapatkannya. Setelah batasan di sini hilang, kami akan mengirim ahli tertinggi ke sini untuk mengumpulkannya. Leluhur, mari kita mundur juga.
Lebih baik kita kembali sekarang, tempat ini terlalu berbahaya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pinggiran wilayah laut ini mungkin dikelilingi oleh individu yang sangat kuat. Di sana bahkan lebih berbahaya. Banyak orang mengutuk. Bahkan kekuatan besar yang memperoleh potongan tulang berharga masih agak kesal. Mereka tidak ingin bertindak sembarangan, karena mereka tahu bahwa bagian paling menyedihkan dari pertempuran ini bahkan belum dimulai. Diserang oleh para ahli tertinggi begitu mereka meninggalkan tempat ini adalah hal terburuk yang bisa terjadi. Seluruh dunia sepertinya akan dihancurkan, dan darah mengalir mundur ke 9 langit. Banyak orang merasa khawatir. Mereka berharap bahwa orang-orang di pihak mereka di luar siap untuk menerima mereka. Kalau tidak, mereka semua akan mati. Ada kekuatan lain yang masih sangat percaya diri seperti makhluk dari pegunungan ilahi kuno. Mereka sangat percaya bahwa para ahli tertinggi Gunung Surgawi adalah yang terkuat dan bahwa mereka telah tiba, menunggu penampilan mereka. Akhirnya, seseorang berjalan keluar dari wilayah lautan, membawa berita tentang apa yang terjadi. Laut Utara segera dilemparkan ke dalam kekacauan total. Begitu semua orang tahu bahwa potongan pertama dari tulang Kunpeng muncul, sebuah tangan perak besar turun dari langit. Satu jarinya sudah lebih besar dari punggungan gunung. Seluruh tangannya meraih ke bawah. "Kamu berani!" Sebuah teguran marah terdengar. Sebuah cakar besar menampar, menutupi matahari dan bulan saat tiba. Puluhan ribu helai ungu mengalir keluar saat bertabrakan dengan tangan perak besar itu. "Tinggalkan tulang yang berharga!" Cakar emas menyapu dari 9 langit. Itu membelah Laut Utara dan menabrak untuk merebut teknik yang berharga. Hanya dalam sepersekian detik, tempat ini meledak menjadi kekacauan. Pakar tertinggi muncul untuk bertarung di atas Laut Utara. Kelompok orang pertama yang bergegas keluar benar-benar disayangkan. Bahkan perlindungan ahli tertinggi keluarga mereka tidak cukup. Mereka menderita kerugian besar, dan 10 mayat segera jatuh sebelum mereka kembali ke Laut Terlarang. Ini adalah bencana mutlak bagi Laut Utara. Itu adalah pembantaian mutlak. Lingkup pertempuran ini sangat hebat. Dengan munculnya 6 tulang berharga, air dilemparkan ke dalam kekacauan. Bahkan mereka yang berada di puncak eksistensi mutlak tidak dapat menahan diri untuk berpartisipasi dalam perjuangan berdarah ini. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Xi Hao. Bahkan jika mereka bertarung sampai laut mengering dan bergegas keluar angkasa, dia akan tetap diam seperti gunung. Dia benar-benar tidak menyadari apa yang sedang terjadi saat dia terus memahami Dao. Pada akhirnya, sepertinya aura dewa kuno muncul, menyebabkan langit bergetar. Pertarungan ini terlalu pahit dan putus asa. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, ketika orang-orang membicarakan acara ini, ekspresi mereka masih akan berubah. Laut Utara telah benar-benar berubah menjadi kuburan. Bahkan setelah bertarung dengan sangat kacau, tidak ada yang bisa mendapatkan keenam bidak itu. Mereka tersebar di seluruh Great Wastelands, Siditi Island, Heavenly Divine Mountains, dan tempat-tempat lain. Tempat ini berubah menjadi reruntuhan mutlak. Ini karena fakta bahwa selalu ada ahli tertinggi yang tidak mau menyerah dan terus berjuang. Hong Hong! Sarang Kunpeng terbelah dan tenggelam ke dasar laut. Altar benar-benar hancur dan hancur. Garis demi garis cahaya ilahi mengalir keluar. Keabadian, penguasa surgawi hitam, kipas emas, dan belati gigi naga semuanya terbang ke perairan. Sejak saat itu, mereka menghilang. Ada beberapa ahli tertinggi yang datang kemudian, hanya untuk menemukan bahwa pembatasan itu belum hilang. Setelah ragu-ragu sebentar, mereka pergi. Tak satu pun dari mereka berani mencari di dasar laut. Efek setelah perang laut sangat mendalam dan tahan lama. Ada desas-desus bahwa ada lebih dari satu ahli tertinggi yang kehilangan nyawa mereka di sini,
dengan tubuh mereka yang sebenarnya hancur. Kerugiannya benar-benar bencana. Seluruh laut utara diwarnai merah karena darah. Ada desas-desus bahwa ada banyak makhluk laut yang tinggal di sini untuk waktu yang lama. Mereka dengan panik melahap air laut untuk mendapatkan esensi spiritual di dalamnya. Krisis berlanjut selama beberapa bulan sebelum wilayah laut akhirnya tenang. Semua orang pergi, dan tidak ada yang terus menyelidiki. Shi Hao masih duduk di dalam gua penyempurnaan iblis. Keuntungannya luar biasa. Dia akhirnya bisa mengukir semua transformasi simbol dengan kuat ke kedalaman pikirannya. Shua. Simbol emas mulai berubah menjadi ikan kun berwarna hitam murni. Itu mengelilingi tubuhnya seperti sebelumnya, melayang naik dan turun bersama dengannya di genangan darah. Darah seperti magma yang cemerlang akan mengalir dan menenggelamkannya begitu dia masuk. Simbol-simbol di sekelilingnya akan benar-benar tenggelam, dan seekor ikan kun sekali lagi akan berombak-ombak ke atas dan ke bawah. Darah Kun Peng! Shi Hao terkejut saat dia menatap dengan mata melebar karena kaget. Cairan berdarah ini mengandung rahasia. Ada setetes darah sejati Kun Peng di dalam kolam berdarah ini yang bisa merebut kekuatan alam antara langit dan bumi. Selama tahun-tahun tanpa akhir ini, keilahian darah masih belum pudar. Itu dipelihara di dalam mata air spiritual, menghasilkan simbol yang berlipat ganda tanpa akhir. Hanya setetes darah yang memasuki mata air spiritual, namun itu membentuk genangan darah. Bisa dilihat betapa luar biasa efek obatnya. Ini ditinggalkan oleh Kun Peng untuk memungkinkan penggantinya menjalani kelahiran kembali. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Tubuh Shi Hao cukup kuat dan tidak membutuhkan hal seperti itu. Namun, setelah berpartisipasi dalam pertempuran kacau di altar itu, seluruh tubuhnya compang-camping. Dia hampir terbunuh. Namun setetes darah yang tak ternilai harganya benar-benar muncul di depannya. Hanya dalam sepersekian detik, tubuhnya mulai mengeluarkan suara pipa. Organ-organ dalamnya terguncang, dan tulang-tulangnya berdering dengan suara kengki yang sementara diliputi dengan cahaya yang berharga. Ketika dia membuka matanya lagi, tubuhnya yang usang menjadi sangat baik dan tidak rusak. Dia telah kembali ke kondisi puncaknya, dan bahkan meningkat selangkah. Setetes darah sejati ini terlalu tirani. Itu mengubah tulangnya dan membersihkan sumsumnya, memungkinkan dia untuk menjalani transformasi lengkap. Tidak ada bekas luka di tubuh Shi Hao. Dia telah benar-benar pulih. Dagingnya tembus pandang, dan matanya penuh dengan kehidupan. Selama periode waktu berikutnya, dia terus-menerus memahami Dao. Dia mengingat setiap simbol di dalam hatinya. Pada akhirnya, hanya ada satu karakter dari teknik berharga Kun Peng yang tersisa. Namun, kedalamannya bahkan lebih besar dari diagram rasi bintang surgawi. Dia dengan kuat mencap simbol itu di dalam lautan kesadarannya. Ini adalah sesuatu yang dia butuhkan lebih banyak waktu untuk memahaminya. Itu bukan sesuatu yang bisa dia mengerti dalam semalam. Bagaimanapun, itu adalah sihir Kun Peng, dan termasuk dalam Archaic Vicious 10. Akhirnya, dia memulai proses nurturing spirit. Sekarang dia mendapatkan sihir Kun Peng yang sebenarnya, itu adalah waktu yang tepat untuk memelihara roh. Alam transformasi spiritual dibagi menjadi 3 langkah, spiritualisasi tubuh, reformasi diri sejati, dan memelihara roh di lorong surgawi. Ketiga tahap ini hanya bisa didekati tanpa batas. Mereka tampaknya hampir mustahil untuk dijangkau, dan di seluruh gurun yang luas, tidak banyak orang yang berhasil mencapai kesempurnaan mutlak selama berabad-abad. Memupuk semangat di dalam lorong surgawi. Setelah menyelesaikan tahap ini di sini, saya bisa kembali. Perjalanan kecil ini benar-benar memakan waktu 2 tahun, Shi Hao bergumam pada dirinya sendiri. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.